Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiaratul Nadifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Berjumpa kembali di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator saya Ibu Dr. Heni Mariani MPD dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Arifansyah MPD. Tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi kami calon guru penggerak untuk menunjukkan pemahaman kami mengenai keseluruhan materi. Kami diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang kami hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiaratul Nadifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya, Bapak Supriyowadi SPD SD di UPTD SDN Bluru, Kecamatan Batu Ampar. Kemudian wawancara kepada Ibu Misdah Rianti MM selaku Kepala Sekolah di UPTD SDN 1 Angsau dan kepada Ibu Aminah MPD selaku Kepala Sekolah di UPTD SMAN 1 Bajuy. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Kita sehat. Ya, karena kesehatan itu maka kita bisa beraktivitas. Ya. Meminta waktu Bapak sedikit untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ataupun wujudan moral ya Pak? Iya. Sebentar saja. Jadi boleh diceritakan Bapak, adakah selama ini selama pian jadi kepala sekolah di UPTD SD Negeri Bluru pernah mengambil keputusan terkait dengan adanya unsur dilema gitu Pak? Boleh diceritakan Bapak? Terima kasih Ibu yang berikan kesempatan untuk memberikan jawaban bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan dalam dilema etika. Jadi gini, ada beberapa orang atau anak atau orang tua datang menemui saya. Salah satunya dia punya cita-cita dan cita-citanya itu sangat baik, dan kemudian ada beberapa orang tua, salah satu orang tua wali murid datang minta pendapat, bagaimana Pak pendapat pian sampean ketika anak ini punya cita-cita, dan saya mengharapkan supaya apa yang saya harapkan dan anak itu harapkan juga sama-sama tercapai. Nah, harapan saya begini, keduanya baik Pak, keduanya bagus, tetapi di antara dua itu ada yang terbaik. Nah, jadi harapannya seperti ini. Menurut sampean, apa yang harapan sampean untuk anak itu, harapkan untuk anak-anak ke depan itu? Nah, jadi anak itu menjawab, saya punya cita-cita di bidang seni, itu di bidang seni, dan harapan orang tua, cita-cita saya anak saya itu supaya nanti bisa sekolah di bidang kesehatan. Mengingat kedepannya orang tua kan sudah tua, ya, sudah tua. Akhirnya orang tua mengharapkan supaya anaknya mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Nah, ketika ada hal yang seperti itu, anak juga nggak berani sih membantah apa yang disampaikan orang tua. Akhirnya orang tua juga berusaha untuk mendaftarkan anak itu di kesehatan. Nah, berjalannya waktu,
karena kesehatan itu mungkin biayanya besar ya. Kebetulan dia kuliah di kedokteran gigi. Nah, kedokteran gigi. Dia lulus di sana. Nah, tapi anak itu berpikir gini, kalau jalan pertama memang mudah, ya, kedepannya melihat perekonomian orang tua kan pas-pasan. Ya bukan berarti tidak mengurangi apa yang Bapak perjuangkan, cuma anak itu punya prinsip tersendiri. Nah, akhirnya minta pendapat sama kami, dia bilang seperti itu. Kedepannya jalani dulu, Pak. Nah, ketika dijalani, akhirnya si anak itu rupanya tidak serius, ya, tidak serius ke sana, mengingat bahwa itu nanti biayanya besar. Nah, akhirnya dia berubah, akhirnya dia minta petunjuk dari orang tuanya, Pak, saya lebih baik kuliah di tempat lain. Mengingat seperti itu, kenyataannya memang seperti itu. 1 semester, 2 semester masih mampu. Kalau sudah berlanjut, dia nggak akan makin besar, ya biayanya ya. Nah, akhirnya dari hal itu maka saya harapkan ikuti apa yang rasakan oleh anak. Nah, ternyata berjalannya waktu si anak itu rupanya berhasil. Berhasil dari cita-citanya itu. Nah, sehingga anak ini sekarang sudah lulus di perguruan tinggi di bidang seni. Nah, dari itu juga ada pengalaman dari beberapa teman guru yang ada di sini. Salah satu contoh yaitu Ibu Waidah. Ya, Bu Waidah ini kami sharing juga sama-sama guru di sini. Salah satu contoh anaknya itu, kamu lebih baik kuliah di sini aja katanya. Nah, dia punya bakat bidang olahraga, ya, bidang olahraga futsal, ya, bidang futsal. Kalau gitu gimana, Bu, kalau saya kuliah di fisioterapi, nanti saya bisa menerapi para atlet, ya, para atlet. Nah, berjalannya waktu dengan dorongan atau contoh dari apa yang sudah diberikan oleh Ibu tadi, ini gambaran ya, gambaran, sehingga si anak ini berhasil sampai lulus. Nah, sekarang buktinya sekarang dia menjadi fisioterapi bagi atlet khususnya Kalimantan Selatan. Nah, itu si Ipan itu namanya. Si Ipan berhasil. Jadi yang berikan contoh, saya berikan contoh gambaran. Ini. Jadi keberhasilan itu karena ada dorongan dari motivasi diri sendiri, ya, dari dalam. Ya, mungkin itu, Bu, ya, gambaran seperti itu. Dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan, Mbak. Nah, tantangan seperti apa yang pian hadapi sewaktu mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada anak? Mungkin ada tantangan dari orang tuanya atau seperti apa? Ya, memang segalanya itu pasti ada tantangan ya. Salah satunya apa yang dicita-citakan oleh si orang tua tadi tidak terwujud, ya, tantangan seperti itu tadi. Tapi keputusan yang diambil oleh si anak itu tepat, ya, tantangan seperti itu. Tapi untuk membujuk ke sana nggak mudah, ya, untuk meyakinkan dari si orang tua itu. Nah, saya punya contoh anak saya sendiri, ya, anak saya sendiri. Nah, kebetulan waktu itu juga sama, cita-cita juga saya samakan, itu hampir sama dengan cerita yang saya alami. Yang saya alami itu anak saya sendiri. Waktu itu habis dari SMA dari Banjarmasin, saya suruh langsung aja ke kesehatan gitu. Tapi anak saya itu nggak minat karena dia punya bakat di bidang apa itu musik, di bidang musik. Akhirnya dia minta supaya sekolah ke Jogja atau kuliah ke Jogja. Saya antar ke sana, padahal di sana tidak ada saudara, ya, tidak ada saudara. Berjalannya waktu, dia berhasil dan sampai bisa melanjutkan S2, lulus, dan sekarang sudah bisa menjadi dosen di Kalimantan Tengah di IAKN. Nah, ini gambaran seperti itu. Jadi gambaran seperti itu. Nah, tidak yang dibayangkan, oh,
di bidang seni itu apa namanya nggak ada jalan masa depannya tidak ada. Ternyata seperti yang saya alami ini, yang saya alami anak saya sekarang bisa jadi dosen di sana dan orang-orang banyak bergerak di bidang seni juga. Jadi mungkin orang tuanya masih mempunyai pemikiran bahwa bidang seni ini kurang menjamin untuk masa depan. Iya, dikiranya seperti itu ya. Apalagi sekarang mungkin ada hubungannya dengan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini mencakup di bidang seni itu harus dirangkul. Ya. Nah selama ini kayaknya seni itu kayak diabaikan gitu loh ya. Jadi mungkin ke depan seperti saya masih kecil dulu, kalau mau menyanyi disuruh gurunya maju ke depan, ayo kamu nyanyi gitu ya. Itu pada maju satu-satu, seperti itu. Tapi berjalannya waktu sekarang mau tidak bisa dilanjutkan dengan apa yang dulu pernah saya alami. Nah sekarang bisa berubah dengan adanya kurikulum merdeka ini. Jadi langkah-langkahnya tadi mungkin Pian ada ketemu dengan orang tuanya atau anaknya menghadap dengan Pian. Kedua-duanya. Jadi Pian pertemukan dalam suatu pertemuan gitu Pak. Memang pertama kali si anak ini juga takut kalau orang tuanya tuh enggak setuju apa yang dia yang orang tua harus lakukan gitu. Setelah kita berikan gambaran seperti itu, maka orang tua menyadari bahwa nggak bisa dipaksa lah ceritanya gitu, nggak bisa dipaksa. Nah itu. Jadi langkah efektif Pak ya supaya tidak terjadi salah paham. Jadi disatukan dalam satu pertemuan. Jadi bisa saling anaknya gitu dengan orang tua. Iya. Jadi sekarang orang tuanya juga merasa bangga juga. Oh benar juga sih. Andai kata saya memaksa seperti itu mungkin biayanya biayanya mungkin jadi ada paradigma jangka pendek melawan jangka panjang yang Pian pakai tadi. Kemudian prinsip berbasis akhir Pak ya. Jadi nanti akhirnya kan yang dilihat supaya anak ini nanti di akhirnya tidak putus sekolah atau putus kuliah karena terkait biaya atau lainnya gitu. Kemudian dari kasus yang Bapak ini tadi sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Bapak bisa petik dari keputusan yang Bapak ambil. Ya, di dalam dilema etika ini, situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana keputusan ini tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri, melainkan kita harus memberlakukan atau melayakkan harus melalui beberapa orang. Artinya gini, bahwa perilaku yang layak harus dibuat itu melalui kalau orang bilang itu keputusan orang banyak. Artinya dari contoh-contoh yang saya berikan, contohnya seperti ini, berarti kita melihat dari banyak contoh dari orang banyak. Nah itu. Jadi nggak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Sesuatu yang harus kita pakai itu berdasarkan keputusan orang banyak. Salah satunya seperti demi itu. Kebaikan bersama. Kalau kita mau menyadari, keputusan sendiri, nggak mutlak seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keputusan orang banyak, bagus. Namanya dengan di satu sekolah ya. Di satu sekolah pun kalau umpamanya kita punya gagasan seperti itu, bagaimana? Kita bisa mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan para rekan sekerja dengan apa yang kita putuskan. Kalau kita sendiri nggak bisa toh. Tapi kalau berdasarkan keputusan orang banyak, itu yang kita pakai. Itu syaratnya seperti itu. Jadi melibatkan orang banyak yang ada kepentingan di situ ya. Nggak bisa sendiri langsung. Kalau bertentangan nanti. Baik Pak, ini sudah selesai untuk wawancara hari ini. Terima kasih Pak atas sharingnya. Mungkin bisa saya nanti ilmunya bisa saya ambil buat pembelajaran ke depan untuk memutuskan sesuatu supaya bijaksana seperti yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Nadifa. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ini Bu
ada sedikit waktu Bu ya ulun minta Iya. untuk wawancara Ibu sebagai kepala sekolah di UPTD SDN 1 Angsau. nggih. Nah, ketika dalam kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah pasti pernah mendapatkan kasus gitu Bu ya, yang di dalamnya ini ada nilai-nilai yang sama-sama benar tapi harus memilih salah satu, jadi dilema gitu Bu ya. Dilema. Nah, bagaimana Bu, bisa diceritakan Bu? Oke, jadi ini untuk CGP ya, di modul 3. Oke, jadi sebenarnya keterkaitan dengan paradigma kepemimpinan, dilema etika. Oke, jadi memang setahu kami dilema etika dengan paradigma kepemimpinan itu ada 4 garis besarnya. Yang pertama setahu ulun itu adalah bagaimana menyikapi perbandingan antara individu dengan kelompok. Kadang itu menjadi dilema. Apakah harus mengkategorikan mengikuti yang individu ataukah harus ikut yang kelompok. Nah, ketika menghadapi masalah. Ada juga yang tentang versi keadilan versus dengan perasaan kasihan. Nah, karena keterkaitan dengan kita di dunia pendidikan kan ini bagaimana mendidik anak-anak menjadi manusia, memanusiakan manusia. Nah, terkait dengan kepemimpinan biasanya untuk keadilan dan kasihan ini biasanya ke disiplin kerja. Sering sekali terjadi. Bagaimana kita mau menegakkan keadilan tetapi ada rasa kasihan, apalagi dalam kategori disiplin kerja tim kita yang mungkin dalam keadaan uzur. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Ada juga paradigma yang agak berat ya. Ini menurut ulun biasanya antara kebenaran dan kesetiaan. Nah, jadi itu apakah kita harus memfokuskan kebenaran ataukah terhadap kesetiaannya. Nah, jadi ini biasanya peraturan yang berhubungan dengan aturan kerja atau juknis biasanya. Tetapi ketika mau dilaksanakan di lapangan, nah ini berbentur. Nah, ketika aturan berbentur dengan kesetiaan, itu juga susah biasanya. Ada juga yang ketika kita mengambil keputusan, ini kebenturnya kita harus berpikir apakah ini nanti sifatnya positif jangka panjang atau jangka pendek. Jadi itu jadi pemikiran utama juga. Jadi biasanya ulun yang 4 hal dalam kepemimpinan ini akan berujung kepada keputusan. Keputusan yang sifatnya apakah hasil akhir ataukah hanya ingin menegakkan aturan ataukah bentuknya hanya rasa kepedulian saja. Nah, itu yang biasanya menjadi dilema. Makanya tadi yang dilemanya seorang pemimpin ketika mengambil keputusan yang kita ini adalah kepemimpinannya di sekolah ya, bukan kepemimpinan sebuah perusahaan. Kalau kita di sebuah perusahaan kan mungkin lebih mudah, karena sifatnya tenaga kerja itu adalah bayaran upah, dan yang dihadapi juga produk barang. Kalau di sini kita produknya manusia. Nah, bagaimana bisa membuat manusia menjadi manusia yang manusia itu sendiri ingin memanusiakan manusia. Kadangkala siapa sih manusia yang memanusiakan manusia? Dari gurunya dulu. Apakah gurunya mampu untuk bisa menjadikan anak-anaknya memanusiakan tadi? Lebih pada itu. Nah, jadi kalau misalnya Bu Nadipa mau menanyakan, pernahkah terjadi dilema? Bahkan sering sekali. Tidak hanya dilema dalam kita mengambil keputusan, jadi terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi perlu ulun sampaikan bahwasanya prinsip ulun biasanya. Nah, terlepas dari sebuah keputusan ulun ambil, itu biasanya ulun perlu ada faktor kecakapan untuk memerintah. Ketika perintah kita mau dilaksanakan atau diterima, minimal diterima dulu. Nah, itu bagaimana nanti berpikirnya mengambil risiko terminim lah. Jadi ada istilahnya mungkin nanti analisis SWOT. Nah, tantangan, hambatan, itu perlu dipelajari. Nah, jadi bagaimana kita cakap memerintah orang lain, itu cerminannya kita harus mampu dulu memerintah diri sendiri. Kita mampu nggak berubah? Kalau ingin merubah orang lain, diri kita dulu dirubah. Jadi disiplinkan orang lain,
disiplinkan diri dulu. Nah, jadi cerminannya apabila kita bisa mendisiplinkan diri, insya Allah akan menjadi motivasi untuk orang lain. Caranya bagaimana? Nah, caranya untuk mengambil keputusan apabila itu keterkaitannya dengan individu. Nah, tadi ada kan versusnya individu dan kelompok. Kalau itu masalahnya memang dalam kategori individu, biasanya ada berbagai cara yang harus kita tempuh. Yang pertama misalnya mengajak agar kita face to face bertemu, berbicara langsung dari hati ke hati, menanyakan apa yang melatar belakangi perbuatan itu, atau sikap tersebut, atau seperti apa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, tidak hanya untuk dirinya tapi juga orang lain. Apakah dia menyadari melakukan itu? Jadi hal-hal seperti itu perlu ditanyakan secara pribadi. Tidak bisa langsung ketika menemukan masalah atau kendala, apalagi hubungannya individu versus kelompok, itu langsung dibawa ke kelompok, nggak bisa. Maka akan sifatnya nanti mempermalukan orang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai pimpinan, menurut kami itu kita usaha dulu secara individu, kita bertemu langsung, kita tanyakan apa yang melatar belakangi, sehingga kalaupun nanti setelah kita temukan akar masalahnya kenapa, jadi kita bisa perlukah dibawa ke ranah umum. Nah, jadi itu ke ranah umum itu memang setelah sudah berapa kali kita lakukan pendekatan. Nah, jadi di pendekatan itu bagaimana menemukan atau membantu, menginspirasi dia untuk memecahkan masalahnya. Kalau masalahnya hubungannya dengan dunia kerja, terutama kita harus melibatkan diri satu kepala sekolah. Tapi kalau misalnya masalah itu hubungannya dengan keluarga atau bagaimana, kita kalau memang diperlukan saran, kita berikan saran sehingga tidak berdampak dengan dunia kerja. Itu yang terakhir biasanya ulun memberi ruang atau dialog itu tadi. Nah, secara pribadi ya kalau pian ya ulun memerlukan ulun, kalau minta bantuan ulun siap. Tetapi kalaupun pian tidak minta, harus dibawa ke ranah umum seperti itu. Nah, jadi kalaunya menanyakan masalah bagaimana kepemimpinan masalah keadilan dan kasihan, nah itu sama, versinya hampir sama 11-12 lah. Sebenarnya kita mau menegakkan keadilan, ada aturan yang harus ditegakkan, apalagi kita dunia kerja ya, dunia kerja yang sifatnya adalah aparatur negara. Ada aturan yang harus diikuti, tetapi kadang aturan itu kita lihat juga bukan berarti melemahkan aturan, tidak. Misalnya nih terjadi di antara tim kita, guru-guru kita, misalnya nih dia sering sakit-sakitan, sudah uzur, ya kan, artinya harus sering-sering kontrol, sehingga mengakibatkan pembelajaran mungkin disiplin kerjanya kurang. Nah itu yang susahnya, yang keadilan versus kasihan tadi. Ketika kita melihat manusia, kita sebagai manusia biasa kan, suatu hari juga bisa uzur. Nah, tetapi keadilan perlu disampaikan, Bapak, Ibu. Jadi tugas pian seperti apa, bagaimana supaya bisa jalan dengan baik, kita carikan solusinya. Dan apabila pian tidak mampu juga, artinya kan harus ada pilihan. Nah, jadi memang harus memilih. Karena kan kita keterkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Berarti kan mau minta tanggung jawab dan haknya dituntut, maka sebesar itu tanggung jawab yang diberikan. Kalau pian tidak mampu, gimana? Nah, apakah perlu dicarikan atau bagaimana? Atau pian sendiri yang kita tuh menyerah. Nah, kalau dia menyatakan masih komitmen, berarti kita berhak mendisiplinkan, berhak menegakkan keadilan. Nah, keadilan ini lebih kepada hak yang diterima. Jangan hanya menerima, minta hak tapi tanggung jawab tidak dilaksanakan. Itu perlu ada kesadaran. Dan itu disampaikan face to face. Jadi langkahnya itu baru setelah tidak ini juga kita bawa ke ranah umum. Nah, jangan lupa setiap kita melakukan pembahasan dengan kelompok atau misalnya di rapat kerja atau koordinasi dan evaluasi, kita melihat aturan juga yang disampaikan, tetapi juga harus mendapatkan arahan dari pimpinan. Nah, di atas kita kan ada pimpinan. Nah, kalau memang itu aturannya seperti itu dan ada kendala, kita sampaikan, tanyakan apakah ini harus seperti apa langkahnya, supaya kita tidak menyalahi lah. Kita mengambil keputusan misalnya menegakkan keadilan, ternyata malah menzalimi orang lain, lebih parah. Nah, tapi kalau memang teguran itu ada, kita tegur, tapi kalau misalnya ada konsekuensinya yang harus dihadapi, harus siap. Baik si pembuat kesalahan, baik kita selaku pimpinan. Jadi konsekuensinya kita
si pembuat kesalahan dan kita selaku pimpinan, karena akan mengganggu kenyamanan, ketertiban sehari-hari. Tadi kan Ibu sampaikan ada yang secara face to face, secara internal. Itu adakah jadwalnya langsung atau seperti apa? Nah, kalau penjadwalan bagaimana kita? Kalau penjadwalan koordinasi evaluasi kita setiap bulan tuh rutin. Rapat koordinasi dan evaluasi bulanan. Itu biasanya rutin karena untuk yang evaluasi itu evaluasi 1 bulan yang sudah dijalani. Kemudian yang ke depan, bulan ke depan itu koordinasi lagi apa yang akan kita hadapi. Itu selalu kita sampaikan, tidak semua masalah kerja apa kegiatan ke depan maupun yang ke belakang kemarin itu dievaluasi, baik dan buruknya harus disampaikan supaya yang berikutnya tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dan mungkin kita memberikan yang terbaik yang berikutnya. Oh, berarti kesalahan yang kemarin seperti ini nih langkahnya. Berarti yang ke depan jangan lagi seperti itu. Terjadwalnya kalau evaluasi sih seperti itu. Kalau yang individu tidak terjadwal. Kita kalau individu kita melihat sikon aja. Memang ini dilihat sudah berpengaruh nih, berdampak terhadap lingkungan, jadi kepada kawan-kawan yang lain kita panggil. Nah, tidak langsung dibawa ke umum. Nah, baik itu anak maupun guru itu sama aja prinsipnya. Jadi kepada anak sebelum kita memberikan hukuman ya istilahnya ataupun penghargaan, kita harus mencari dulu latar belakangnya. Penghargaan pun diberikan harus cari latar belakangnya. Jangan hanya hukumannya. Nah, itu seperti itu. Kalau ini Bu, kalau seseorang atau siapa atau faktor-faktor apa gitu Bu yang bisa membantu Ibu dan mengambil keputusan, adakah itu? Setiap keputusan itu kita juga harus mendengar pendapat orang lain. Itu penting sekali sebagai referensi. Tetapi sebagai pimpinan kita juga harus punya prinsip. Prinsip apa? Berdasarkan itu tadi aturan. Nah, ketika kita mau menegakkan aturan, dibaca, dipelajari dulu aturan seperti apa. Dan kalaupun kita kebentur, maka bertanyalah kepada yang lebih paham atau atasan kita. Kita punya kedinasannya, ada pengawas, ada koordinator, ada bagian kepegawaian, ada bagian dikdas kan. Jadi sudah ada bidang-bidangnya, kita tanyakan seperti itu. Baru nah, kita mendapat pencerahan kan, minimal kita ada apa referensi lah mengambil keputusan. Oh seperti ini, berarti kita putuskan. Nah itu pun kita sampaikan juga ke yang bersangkutan. Nah, dan lebih bagusnya lagi apabila itu menyangkut orang banyak, halayak, itu maka disampaikan di forum seperti itu supaya yang lain juga tidak ikut. Satu lagi Bu, dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari situ? Ya, pembelajarannya ya sangat banyak. Sebenarnya setiap hari kita mengambil keputusan ya. Tapi keputusan untuk diri sendiri. Hari ini mau pakai baju apa? Hari ini pakai jilbab apa? Hari ini lipstik apa? Itu penting. Intinya seperti ini. Ketika kita sudah mengambil keputusan, maka kita satu intinya ambil risiko terendah. Ambil dampak terbaik yang ingin dicapai. Nah kan itu pemikiran utama. Nah, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk khalayak ramai. Jadi kita dunia pendidikan, yang kita pikirkan bukan individu, tapi secara kelompok dan warga sekolah. Nah, apabila kita mengambil keputusan A, ini ada sudah alternatif lain kan, B dan C. Nah, jadi A, B dan C mana risiko yang paling sedikit? Itu kita ambil. Nah, pengalamannya apa? Dampaknya ke diri kita apa? Apabila kita berhasil melakukan keputusan itu ternyata dampaknya baik. Yang pertama kan tidak diri kita sendiri merasa bangga, apresiasi juga untuk kita, tapi juga untuk kawan-kawan yang lain. Oh ternyata nih berhasil. Nah seperti itu. Jadi ada perasaan inilah ketika kita berhasil memecahkan masalah dan masalah itu tidak berlebar, maka ada perasaan bangga terhadap diri sendiri, kemudian juga terhadap kawan-kawan yang lain menjadi pelajaran juga. Yang berikutnya bisa tidak terulang lagi, kita bisa membentengi. Nah, jadi persiapannya setelah selesai masalah, kita harus memagari apa istilahnya, mempersiapkan, membentengi, jangan sampai jangan sampai terulang lagi. Jadi jangan sampai kita kecebur di sumur yang sama. Nah, seperti itu. Jadi dampaknya diri sendiri apa? Ya kita merasa ini aja, merasa lebih siap dengan kondisi tantangan ini kan. Sekecil apapun akan risikonya dibiarkan akan benar. Jadi kalau melihat sesuatu yang sudah ini akan menyalahi, nah itu harus cepat ditangani, tetapi jangan gegabah. Kalau kita gegabah juga dampaknya tidak hanya ke kita,
Ada baik di kawan-kawan kan bekerja, ada baik jangan langsung ketika guru ini langsung tarik ke kami pian ini tuh bukan begitu juga. Jadi kita beri kesempatan, kita dekati, beri kesempatan maulah sampai 3 kali juga 4 kali, maka perlulah kita agak keras lah. Nah kalau pian masih saja, maka ulun akan melaporkan lah hitungannya, menyampaikan ini kepada dinas terkait. Karena pian sudah berapa kali, jangan lupa setiap koordinasi harus ada data. Kalau pian ada tamu buku ini kan, artinya komunikasi lawan guru itu. Kayak supervisi juga kan, pertemuan. Kalau dengan pengawas gak datang usahakan. Nah di kelas-kelas ada guru. Cuma itu bang kadangnya kita teledor ya. Ketika sudah fokus lupa dengan administrasinya sehingga ada terdokumentasi. Pada saat masalah itu udah selesai. Di luar sana anggapannya udah selesai, padahal di dalam udah selesai. Supaya ada berdampak panjang itu tadi. Nah, jadi pengalaman itu bagaimana menyikapinya? Ulun sih prinsipnya belajar itu sepanjang hayat ya. Apalagi sebagai kepala sekolah, walaupun kita tidak mengajar, ternyata kita lebih susah. Yang kita hadapi, kita ini dituakan sekolah. Dan ada yang lebih tua daripada kita secara umur, tetapi tua itu bukan dipandang dari umur. Tua itu dipandang dari kematangan berpikir. Nah, bagaimana memecahkan masalah. Itu sebenarnya dianggap tua. Apalagi sebagai kepala sekolah, nanti kalau pian jadi kepala sekolah yang harus mengkoordinir orang-orang yang lebih dewasa, bahkan lebih senior, dan dengan keadaannya manja, ada yang mungkin perajuan, ada yang mungkin itu beda dengan murid. Kalau murid masih bisa dikerasi, dicilingi. Kalau orang tua dicelingi. Nah, besoknya hari turun lagi ke sekolahan, ya kan? Besoknya minta pindah atau apa. Jadi beda. Walaupun terlihat dari kepala sekolah tidak mengajar, tapi pola pikirnya sudah berbeda. Kita kan lebihnya bagaimana memikirkan orang banyak. Ini bisa jalan kah sekolahnya, nih enggak, bisa ikut kah kegiatannya bagaimana. Nah itu lebih susahnya di situ. Jadi itu pengalamannya yang mengasah setiap hari perlu kesiapan. Hari ini ada apa, hari ini ada apa, harus siap setiap hari. Hari ini ada apa. Nah, jadi siap mental lah. Dewasa itu menurut ulun bukan dari segi umur, bukan dari segi ilmu pengetahuan juga. Pintar itu bisa dicari, pintar itu bisa belajar. Setengah jam pun ulun bisa membaca buku dan bisa menghafal, tetapi pengalaman menghadapi masalah, menyelesaikan masalah itu tidak bisa dicari tanpa dia sendiri yang menghadapi. Gak ada modulnya ya? Gak ada bukunya, ada modulnya. Seperti itu. Pengalaman. Jadi belajarlah, teori itu penting. Tapi ketika menghadapi masalah, maka fokuslah dengan hati, niat, itu penting sekali. Bila kita kadang membawa, jadi kita kalau membawa hati terus terlalu membawa ini ya, tidak juga. Karena kalau kita hanya membawa akal pikiran, teori aja, kepintaran, itu biar kita ilmu dengan adab. Nah, jadi utamakanlah adab dulu setelah ilmu. Jadi ulun yakin Allah tuh maha adil. Walaupun ulun kadang ya setelah capek kok ini terus ada ingin bercerita dengan orang lain mengenai masalah menyelesaikan, tetapi ulun yakin Allah memberikan kita amanah itu sesuai dengan kemampuan kita dan kita bisa menunjukkan itu. Nah insya Allah ya kita mendewasakan kita tambah kritis. Jadi Bu Nadifa pian-pian selaku guru penggerak, belum sedikit saran, tidak hanya pian bang semua apabila bertemu mungkin kami yang belum guru penggerak ya, terutama ulun sendiri, ulun bukan dari guru penggerak, kami kepala sekolah yang direkrut kemarin dari PKS Solo. Nah, jadi memang kami kemarin diajari ada pelatihan kepemimpinan. Kalau bantian ada modulnya juga kan di JPN, alhamdulillah. Cuman kadang yang perlu kita ingat adalah setiap apa yang kita pelajari itu nanti akan terbawa ke lapangan. Itu betul teorinya. Teori itu jadi kita rujukan. Tetapi tetap harus ada teori itu kan beda kondisi, beda penerapan. Ya penerapan. Ketika di lingkungan seperti ini mungkin bisa diterapkan dengan teori yang seperti itu. Ternyata setelah berpindah itu ada modif
Nah, teorinya benar tapi kita modif. Sama ketika mana modul kan, modul ini kalau diajarkan di sekolah yang fasilitasnya, sarplasnya lengkap, mungkin bisa bermain game, muridnya juga menerima. Tapi ketika lingkungannya tidak sesuai, karakter sekolahnya beda, maka itu harus ada modifikasi. Modifnya tidak menyalahi juga. Nah beda kalau peraturan nggak bisa dimodif. Nah, cuma tadi itu tadi dijelaskan tentang kendalanya pertentangan versus ya, mana yang didahulukan, apakah harus mendahulukan individu atau kelompok. Nah sebelum langkah-langkah itu diputuskan, maka dipelajari dulu, diidentifikasi dulu, dan jangan lupa segala kegiatan apapun harus ada evaluasinya. Tidak untuk orang lain tapi lebih pada diri sendiri. Dievaluasi supaya ada perasaan, oh kemarin mengambil keputusan ini ternyata dampaknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Bagus nggak kalau dilanjutkan? Tuh, enggak, apakah ini mau diteruskan atau diberhentikan atau diubah lagi jalannya? Nah, itu. Jadi sebenarnya keputusan murni total selesai nggak ada menurut ulun, apalagi di dunia pendidikan. Nggak ada, karena berubah terus. Kita ngambil keputusan ini kumar, kurikulum merdeka lah, 2 bulan berikutnya modulnya berganti lagi, P5-nya ganti lagi panduannya, ya kan? Artinya ada modif-modif yang harus disesuaikan. Nah gitu, di lapangannya seperti itu. Karena 2-4 tahun lagi sudah pintar-pintar kita misalnya di kumar, nah, mungkin ada lagi jar pemerintah yang harus diperbaiki, kita modif lagi kan. Pada intinya sebenarnya tujuannya sama, kebaikan. Tetapi dalam perjalanannya mungkin ada berbelok, maka harus diluruskan. Diluruskan lagi. Oh ternyata berbelok sedikit, apa diluruskan lagi. Nah gitu. Oh jadi susah-susah gampang, banyak gampangnya aja gitu. Gampang-gampang susah. Jangan susah-susah gampang. Ya, Jadi selamat calon kepala sekolah hebat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberi motivasi untuk yang lainnya juga. Maksud kita dari GP-GP inilah yang nanti mungkin menjadi perubahan, merubah dunia pendidikan lebih baik lagi, baik dari segi pembelajaran dan juga pemimpinan. Kalau kita terus belajar, jangan menyerah dimanapun ilmu itu, dimanapun, tidak ada habisnya. Dan satu, ingat, ilmu semakin berbagi semakin berkah. Maka kita carilah ilmu yang berkah, ilmu yang berkah, jangan dipikirkan. Oke. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Aminah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Kia. Gimana kabarnya Bu Kia? Saya baik Bu, alhamdulillah. Untuk ini Bu, apa ada wawancara sedikit nih ya Bu ya? Wawancara sedikit terkait Pian sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bajuin. 1 Bajuin. Oke Ibu. Dalam kepemimpinan Pian di sekolah tersebut, mungkin ada nih Bu ya, kasus-kasus mungkin yang pernah Pian dapatkan di situ, di mana Pian harus mengambil keputusan, namun keputusan itu sulit untuk Pian ambil karena mempunyai dilema gitu, dilema etika. Nah, boleh Bu diceritakan seperti apa? Iya, baik Bu Kia, terima kasih Bu Kia sudah wawancara saya nih. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan beberapa kasus yang mungkin pernah saya alami sebagai kepala sekolah di lingkungan sekolah. Beberapa waktu yang lalu ini memang ada kasus tentang seorang siswa yang sering terlambat, bahkan hampir 1 minggu tuh lebih dari 2 kali, bisa 3. Nah, beberapa waktu dibiarkan karena ada sesuatu atau apa, tapi setelah beberapa kali, lebih dari 5 kali kemarin tuh terlambat, kita panggil itu dari bidang kesiswaan, itu memanggil, terus juga kita panggil wali kelasnya, kita coba komunikasi dengan siswa, ada apa sebenarnya, kenapa jadi sering terlambat. Nah, ternyata dari hasil komunikasi yang kita lakukan, itu siswa terlambat ini karena dia membantu orang tua dalam bekerja.
dalam bekerja itu dari subuh Buk ya, jam 3 pagi. Dia ini sudah kerja menurih, bahasa Indonesia itu apa ya? Menurih karet. Ya, karet. Itu menurih karet. Kenapa jadi harus jam 3 subuh nih harus bekerja? Karena kalau agak kesiangan karetnya itu udah nggak bisa lagi ditarik karena sudah mengeras. Jadi harus sebelum matahari terbit. Nah, sedangkan letak sekolah kita ini kan kita nih ada di pinggiran kota sekolahnya, dan kebetulan juga siswa kita ini rumahnya jauh di atas, naik ke gunung. Nah, posisi rumah anak ini agak jauh sedikit naik ke gunung. Untuk mencapai lokasi sekolah itu memang perlu waktu lama dengan kondisi alam yang seperti kami lihat. Nah, pada saat kami tanyakan kenapa jadi sering terlambat ini, ternyata itu pagi itu habis menuri karet, dia baru siap-siap makan. Nah, waktu yang ditempuh itu hampir setengah jam lebih. Nah, jadi terlambat, sering terlambat. Nah, komunikasi kami itu akhirnya kan menemukan masalah, ternyata anak ini membantu orang tua tadi. Seandainya dia tidak membantu orang tua, mungkin dia tidak akan terlambat walaupun dengan kondisi alam seperti itu tadi. Nah, jadi kami coba kemarin saya berapa kali nih ngomong ke Wakasek Kesiswaan dan guru serta wali kelasnya itu, apakah lebih baik kita panggil dulu nih orang tuanya, kita komunikasikan apa jalan keluarnya, solusi apa yang bisa dilakukan sehingga siswa ini bisa hadir dan ke sekolah itu tepat waktu. Karena walau bagaimanapun kita juga punya tata tertib yang harus dipatuhi. Karena ada aturan, ada kesepakatan juga. Nah, jadi kemarin Bu Kia setelah komunikasi itu kami langsung tindak lanjuti pemanggilan orang tua. Nah, orang tua ternyata menceritakan di sana memang mereka tidak meminta anak itu bekerja, tapi anak tersebut merasa bahwa dia wajib membantu orang tua dengan kondisi ekonomi mereka yang di bawah tadi sebagai buruh karet tadi. Nah, otomatis kan orang tua ini sebenarnya ingin anaknya itu ke sekolah seperti biasa, tepat waktu dan sebagainya. Lanjut berikutnya, wali kelas juga bertanya nih, wali kelas, apakah mungkin ibu atau bapak yang orang tua tadi tidak mengizinkan lagi anaknya bekerja, apa mesti harus fokus dulu nih, kami minta fokus dulu, anaknya sekolah aja dulu, nggak usah bekerja dulu. Nah, kemarin jawaban orang tua memang pada dasarnya mereka memang tidak ingin anaknya bekerja, tapi itu tadi karena kayaknya beban keluarga menjadi bebannya juga bagi si anak, karena mereka sudah berpikir mereka sudah dewasa nih, kelas 10 lah, kelas 10 di usia 16 tahun, 15 tahun. Usia 15 sampai 16 tahun ini baru kelas 10 SMA. Mereka sudah bekerja. Nah, terus terang Bu ya, saya sebagai kepala sekolah itu terenyuh sebenarnya. Ternyata begini loh kondisi anak didik kita yang memang kita tidak bisa menghakimi dan menjudge seseorang tanpa tahu latar belakang. Sebenarnya dia ini kenapa, terus latar belakang apa saja yang dialami, kenapa jadi siswa ini sering terlambat. Nah, beberapa waktu kemudian setelah hal tersebut itu saya mencoba nih, saya termasuk kepala sekolah yang serba ingin tahu sebenarnya, tipe yang suka mencari lah sesuatu yang kayaknya nih harus tahu seperti itu. Nah, saya coba kemarin dengan beberapa guru, 2 atau 3 orang guru, kami naik ke atas gunung. Coba naik ke atas gunung, dan pada saat di tengah jalan mau antara sampai dan antara sekolah itu di tengah-tengah itu kendaraan roda 2 kami ini mogok. Nah, di situ dengan posisi jalan yang tanahnya tuh tanah gunung kuning itu, saya nangis Bu Kia lihat. Oh ya Allah, ternyata seperti ini loh kondisi anak didik saya yang jauh di atas gunung itu ingin sekolah. Benar-benar luar biasa motivasi mereka untuk bisa sekolah, mencapai sampai ke tempat tujuan. Saya membayangkan kalau ini posisinya di waktu hujan. Bayangkan nih tanah kuning, becek,
dengan kendaraan seadanya, mereka dengan roda 2 yang seadanya. Luar biasa Bu Kia. Saya netes air mata di sana, saya berdoa, ya Allah, ternyata seperti ini kondisinya. Luar biasa. Nah, setelah itu kami tidak sampai-sampai ini ke atas nih karena mogok tadi. Balik lagi lah ke bawah. Turun ke bawah. Terus kemudian kita lanjut lagi komunikasi. Kita cari solusi supaya anak didik ini tidak terlambat lagi, karena kita juga tidak mau dia diolok-olok temannya nanti di kelas sering terlambat, atau nanti ya bahasa sekarang ini kayak dibully gitu, jadi anak emas nih, boleh telat ternyata. Nah itu kayak saya menghindari, kasihan anaknya nanti. Nah kita ambil solusi kemarin, minta ke orang tua kalau memang harus bekerja itu dikurangi jamnya dikurangi, misalkan dari jam 3 subuh sampai jam 6 itu kalau misalkan bisa nih jam 3 sampai jam 5 lah, biar dia punya jeda istirahat untuk nanti turun ke sekolah, jadi supaya tidak terlambat. Boleh membantu orang tua, boleh, tapi ada waktu jedanya antara dia istirahat dari bekerja sampai masuk ke sekolah, seperti itu. Nah, lalu terjadi kesepakatan itu, alhamdulillah orang tua memahami. Yang penting anaknya mau sekolah. Tujuan utama saya adalah Bu Kia ya, apapun yang terjadi anak itu harus sekolah. Apapun itu, mau seperti apa dia nanti, yang penting punya ijazah yang dia peroleh sekolah 3 tahun itu. Apapun terjadi, saya maunya seperti itu. Jadi setelah berkomunikasi banyak, kami dapat solusi seperti itu. Alhamdulillah anaknya ini sudah tidak terlambat lagi. Alhamdulillah. Ya, kemudian orang tua ini tidak terlepas juga dari dukungan orang tua. Dukungan orang tua juga, anaknya juga mau menyadari bahwa dia ini sekolah nih, tidak bisa selalu melanggar aturan. Tapi mungkin di situ kalau dalam kondisi alam yang bersahabat nih, artinya tidak hujan. Kalau misalkan yang dalam kondisi hujan, itu jalan memang hampir tidak bisa dilalui Bu Kia. Itu perlu perjuangan keras, tanah berwarna kuning, tanah becek itu kalau nempel di ban nggak bisa gerak lagi bannya. Nah itu beda lagi, itu karena faktor alam dan kita tidak bisa itu. Ada beberapa faktor nanti yang tidak bisa saya hindari, yang memang kalau dia terlambat dibolehkan masuk. Termasuk itu faktor hujan tadi, kondisi alam yang kita tidak bisa terka, hujan kapan, seperti apa itu. Oh iya. Tuh, seperti Jadi, itu Bu Kia. Banyak sekali Bu ya yang sudah dijalankan, termasuk langkah-langkah prosedur, kemudian apa saja hal efektif dalam pengambilan keputusan, kemudian tantangan sudah banyak yang Pian lalui sebelum adanya keputusan tadi. Kemudian tadi mungkin ada Pian memanggil anak atau memanggil orang tuanya untuk berbincang-bincang, menemukan solusi bersama. Itu adakah Bu jadwalnya tertentu secara terjadwal atau spontanitas atau seperti apa Bu? Oh iya, baik Bu Kia. Memang setelah komunikasi pertama itu kita sudah dapat solusi, kita pantau siswanya itu 1 minggu, ternyata siswanya hadir tepat waktu, minggu berikutnya juga, dan minggu ketiga juga, alhamdulillah 1 bulan tidak terjadi lagi dia terlambat, itu tidak. Kita lihat seterusnya tidak ada masalah, berarti solusi yang kita tawarkan ternyata itu berhasil. Sudah ada terlihat. Alhamdulillah berhasil. Nah, ketika dalam proses tadi mengambil keputusan, kemudian Ibu evaluasi, kemudian terjadi peningkatan ini Bu ya, intensitas anak itu terlambat menjadi tidak terlambat kembali. Nah, dalam Ibu mencapai hal yang keberhasilan itu siapa yang membantu Ibu, atau faktor apa saja yang mendukung tercapainya itu tadi Bu, keberhasilan itu? Iya. Alhamdulillah ya Bu Kia, untuk mencapai keberhasilan kita dalam mengatasi masalah yang sebelumnya tadi itu didukung oleh guru-guru, rekan-rekan sejawat kita, terutama itu bidang kesiswaan. Beliau juga aktif memperhatikan kondisi siswa, terus juga dibantu dengan wali kelas.
Karena apa? Wali kelas ini merupakan orang tua kedua. Orang tua kedua di sekolah itu adalah wali kelas menurut saya. Jadi setiap karakter anak itu wali kelas lebih tahu kayaknya, lebih tahu dan lebih mengetahui kondisi, situasi anak didiknya. Jadi kerjasama antara Wakasek kesiswaan dengan wali kelas dibantu juga dengan guru-guru yang lain. Nah itu merupakan faktor yang pendukung yang luar biasa bagi saya sehingga solusi itu bisa tercapai. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu, dari pengalaman mungkin ada sebagian sudah Ibu ceritakan, ada pembelajaran yang bisa dipetik. Mungkin ada lagi pembelajaran lain yang belum Ibu sampaikan dari kasus atau dari pengambilan keputusan Ibu? Iya, pembelajarannya banyak sebenarnya Bu ya. Kita menilai kadang jangan dari luarnya saja. Kadang kita melihat siswa itu kelihatannya dia bagus, dia bersih, dia rapi. Tapi kadang dari segi di belakang nih kita nggak tahu nih latar belakangnya mungkin anak broken home. Nah kadang kita itu melihat dia kelihatan tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia punya masalah. Kadang dia tidak bisa mengungkapkan, kadang melakukan hal-hal yang di luar mungkin dianggap itu sebenarnya tidak baik lah untuk mereka, tapi mereka melakukan contoh misalnya merokok. Nah, kita tidak bisa langsung menjudge mereka, anak ini nakal, tidak bisa. Jadi kita harus selidiki dulu, kita baca dulu latar belakang. Kita seperti ini Bu Kia, saya kemarin ini tiap rapat nih sering 2 bulan sekali itu sering mengadakan rapat koordinasi antar guru, karena di rapat itu saya minta setiap wali kelas itu mengemukakan masalah yang mereka hadapi dari siswa mereka, bukan dari guru, dari siswa. Jadi masalah itu lebih cepat teratasi. Jangan sampai membatu es nanti pas di kenaikan kelas baru keluar dia keluar. Lah itu susah penanganannya. Kenapa baru sekarang? Nah, tapi kalau kita sudah 2 bulan sekali sering mengadakan rapat, itu masalah itu lebih cepat terkendali. Jadi ketahuan kenapa anak ini merokok, kenapa anak ini suka bolos, kenapa anak ini suka ribut di kelas, apakah dia cuma mencari perhatian aja atau memang dia suka memang nyeletuk seperti sesuka dia. Nah, jadi kita harus melihat dulu latar belakang dia seperti apa. Kayaknya seperti itu yang sering saya tanamkan kepada saat rapat itu. Seperti itu. Jadi selama ini yang sudah menyerapkan ini Bu ya, apa prinsip kolaborasi, prinsip asas kebersamaan gitu ya. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak. Iya, benar. Bagus sekali Bu, sebagai seorang pemimpin ya. Saya harap nanti ketika kita diamanai sebuah ini jabatan, bisa mengikuti langkah-langkah yang seperti Ibu Aminah tadi. Insya Allah. Amin. Ya. Oke. Baik Bu, itu saja yang dapat saya tanyakan untuk wawancara kali ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Aminah ya. Iya, mudah-mudahan dari pembicaraan ini saya bisa mengambil banyak manfaat, banyak ilmu lah dari Bu Aminah. Iya, insya Allah. Amin. Terima kasih Bu Aminah atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan berkah untuk semua Bu. Amin.